Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami akan mempresentasikan tugas final project struktur data kami mengenai sistem pemesanan tiket bioskop. Di sini kami beranggotakan yang pertama ada Ahmad Al-Mazumi Rais Rashid dengan NIM 21122121, kemudian ada Danindra Abiyu Alif dengan NIM 21122131, kemudian ada Desi Kasari dengan NIM 21122141, dan yang terakhir ada email dengan NIM 21122182. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Danendra Abialif dengan NIM 21122131. Di sini saya akan menjelaskan hasil final project kami dengan tema penjualan tiket bioskop online. Di sini saya menjelaskan bagian struct dan void push. Oke, langsung saja. Yang pertama itu ada struct di mana di dalamnya terdapat string nama digunakan untuk menginputkan nama pemesan pada void push. Lalu yang kedua terdapat string email yang digunakan untuk menginputkan email pemesan pada void push juga. Lalu ada float bayar, lalu string jenis dan integer top. Dan integer top ini digunakan untuk data stack yang paling atas atau yang paling baru. Selanjutnya void push. Void push ini digunakan untuk menambahkan data pemesan pada stack, di mana di dalamnya terdapat menu. Di dalam menu terdapat string nama digunakan untuk menginputkan nama pemesan, lalu string kind atau jenis digunakan untuk menginputkan jenis studionya, di mana jika jenis studionya pilih 1 atau nomor 1, maka studionya Sony Studio dengan harga 65.000. Jika pilihan 2, studionya Walt Disney Studios dengan harga 45.000. Lalu pilihan 3 Lionsgate Film dengan harga 120.000 dan pilihan 4 Paramount Picture dengan harga 75.000. Setelah menginputkan jenis studionya, user diminta untuk menginputkan nama dan email dari pemesan. Nah, di bawahnya ini terdapat tumpukan .top yang artinya tumpukannya itu akan bertambah terus seiring dengan inputan user. Lalu di bawahnya tumpukan .nama, kurung siku tumpukan .top sama dengan nm. Maksudnya di sini adalah nama yang telah diinputkan oleh user sebelumnya akan dimasukkan ke dalam stack tumpukan .nama. Begitu juga dengan tumpukan email, tumpukan jenis, dan tumpukan bayar. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan apakah stack itu berjalan atau tidak. Di sini terdapat pilihan nomor 1 untuk memasukkan data pengunjung, nomor 2 mencari data pengunjung, dan nomor 3 sorting berdasarkan biaya studio. Di sini saya akan memilih nomor 1 untuk menginputkan data pengunjungnya. Di sini misalkan studionya saya pilih Sony Studio, nama, email, ini otomatis tuh udah masuk ke dalam stacknya. Lalu kita coba inputkan lagi dengan Studio Paramount Picture, nama, nah sekarang kita akan cek apakah kedua data tersebut sudah masuk ke dalam stack atau tidak dengan menggunakan pilihan menu nomor 3 sorting. Nah, di sini sudah terdapat nama-nama yang telah kita inputkan tadi. Yang pertama itu ada Danendra dan yang kedua ada Alif.
Oke, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai searching. Pada baris 148 ini terdapat void cari, yang dimana arti dari void sendiri yaitu merupakan fungsi yang tidak mengembalikan nilai ya teman-teman. Oke, di sini kemudian ada struct stack, di mana struct stack ini sendiri ini diambil dari data yang telah diinputkan di awal tadi. Kemudian tumpukan ini yaitu berarti alamat penyimpanan. Kemudian di sini terdapat pendeklarasian variabel cari nm dengan tipe data string. Kemudian cout pencarian data pengunjung. Kemudian cout masukkan nama yang dicari ini, yaitu admin diharuskan untuk menginputkan nama yang telah dicari untuk melakukan proses searching. Kemudian in cari nm. Oke, kemudian lanjut di baris 158 ini terdapat for int i sama dengan tumpukan top. Nah, di sini tuh terjadi proses looping teman-teman untuk menampung data yang telah diinputkan oleh admin. Kemudian di sini terdapat variabel cari nm yang digunakan untuk mencari nama yang telah diinputkan tersebut. Nah, ketika nama ditemukan, maka cout nama ditemukan dan nama yang dicari berada di indeks ke berapa. Kemudian ketika nama tidak ditemukan, maka cout akan menampilkan data tidak ada. Oke. Kemudian langsung aja kita mengeksekusi programnya di bagian searching. Nah, kita diharuskan untuk memasukkan password ya teman-teman, baru kita bisa masuk ke programnya. Di sini kita masukkan dulu untuk data pengunjungnya. Kita pilih studio berapa bebas, kemudian kita masukkan nama pengunjung, kemudian masukkan emailnya juga. Oke, kita masukkan satu lagi untuk data pengunjungnya. Ini kita pilih studio bebas, kemudian kita masukkan nama, kita masukkan emailnya. Oke, kemudian kita masukkan pilihan kedua, yaitu di sini ada cari nama pengunjung atau proses searchingnya ya teman-teman. Kita pilih 2, kemudian masukkan nama yang dicari ya. Nah, nama ditemukan, yaitu nama berada pada indeks ke-1. Perkenalkan, nama saya Email dengan NIM 21122182. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian sorting. Untuk void sorting ini, kita menggunakan void sorting. Nah, di sini memanggil struct dari tumpukan, dari pointer tumpukan. Nah, pointer tumpukan ini didapatkan dari di sini, dari void push ini. Kemudian ada perulangan for, di mana for integer A sama dengan 0, berarti A-nya dimulai dari indeks ke 0, kemudian A kecil dari tumpukan .top. Nah, tumpukan .top ini diambil dari void plus tadi, kemudian A++. Kemudian ada perulangan lagi, for integer B sama dengan 0, berarti B-nya dimulai dari 0 juga, B lebih kecil dari tumpukan .top dikurang A, B++. Nah, di sini ada percabangan, di mana percabangan ini berisikan tumpukan .bayar, berarti memanggil fungsi bayar tadi, B, dideklarasikan variabelnya B lebih besar dari tumpukan .bayar B+1, maka akan mengeksekusi. Nah, di dalam sorting itu sendiri, nah itu nilai yang lebih besar dulu, kemudian kita cek. Setelah dicek itu akan di-swap kembali. Kemudian ada float temp tumpukan terbayar B+1, berarti temp sama dengan nilai tertinggi terlebih dahulu dicek. Kemudian ada tumpukan terbayar B+1 sama dengan tumpukan terbayar B, berarti nilai tertinggi terlebih dahulu itu sama dengan nilai di bawahnya dicek. Kemudian ada
tumpukan .bayar B sama dengan time, berarti nilai di bawahnya sama dengan time. Berarti kemudian baru setelah itu baru di swap atau di sorting. Nah, untuk nama seperti penjelasan yang di atas tadi. Nah, untuk sorting ini sendiri itu tuh untuk nama, email, sama jenis studio dan harga dari studio tersebut. Nah, di sini nanti akan menampilkan data dari pembayaran oleh pengunjung. Nah, di sini ada tampilkan tumpukan, berarti menampilkan dari tumpukan tersebut. Nah, untuk lebih lanjutnya kita coba menjalankan programnya. Nah, misal password adminnya itu 124. Yang pertama, silakan masukkan data pengunjung. Misal kita masukkan data pengunjung, pilih studionya misal nomor 1, namanya Mila. Nah, setelah diinputkan, kita masukkan data pengunjung yang kedua. Misal, studionya nomor 3, namanya Dayu. Nah, untuk mensorting, kita tinggal pilih nomor 3. Nah, di sini sudah ada data pembayaran dari pembeli. Pembeli yang pertama tadi Mila, yang kedua itu Dayu. Nah, untuk harga, email, jenis studio, dan harganya itu sudah ada di sini. Nah, itu bagian dari sorting sendiri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Maghzumi Rasid dengan NIM 21122121. Di sini saya akan presentasikan tugas final project struktur data yang bertemakan tiket bioskop. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja stack. Yang pertama, kita tuliskan dulu define max 100. Ini adalah untuk menginisiasi bahwa maksimal penyimpanan dari stack tersebut adalah 100. Kemudian di sini kita membuat struct stack, kemudian diinisiasi dengan function stack baru. Nah, di dalamnya ada struct stack diinisiasi dengan numpuk. Struct stack ini didapatkan dari struct stack yang setelah kita buat tadi, ada nama, email, dan seterusnya. Yang di dalamnya ada nilai maksimal pada tiap elemennya, yaitu nilai 100. Kemudian kita inisiasi numpuk .top. Top ini adalah bagian dari stack tadi, struct stack. Kemudian inisiasi dengan nama dengan nilai -1. Jadi ini untuk menginisiasi bahwa tumpukan paling atas adalah -1. Kemudian membalikan nilai return numpuk. Kemudian selanjutnya adalah void tampilkan struct stack tumpukan. Nah, ini adalah void dari struct stack yang telah kita buat tadi yang bernama tumpukan. Kemudian kita looping for integer i sama dengan 0, i kurang dari tumpukan .top, i plus plus. Di sini pada penjelasan looping adalah indeks i dimulai dari 0, kemudian kita i kurang dari tumpukan .top. Jadi tumpukan .top adalah jumlah inputan user yang diinputkan melalui void push yang berada di atas pertama ini. Kemudian kita i plus plus, maka akan mengeluarkan output sesuai jumlah inputan user yang tadi telah diinputkan, yaitu nama pembeli diikuti dengan tumpukan nama indeks ke i, kemudian email pembeli tumpukan .email indeks ke i, kemudian jenis studio yang dipilih tumpukan .jenis indeks ke i, kemudian total bayar pengunjung tumpukan .bayar indeks ke i. Kemudian di bagian inmain kita deklarasikan lagi stack tumpukan, kemudian kita inisiasi tumpukan sama dengan function stack baru yang telah kita buat di awal. Kemudian kita jalankan. Oke. Pertama kita masukkan password, kemudian kita masukkan data pengunjung, kita memilih Sony Studio, kemudian kita tuliskan namanya, kemudian kita masukkan lagi, kita pilih studionya, kita masukkan nama, kemudian kita searching sudah masuk ke dalam stack juga ya, jadi tidak hanya searching data saja, dari searchingnya sudah masuk ke dalam stack. Kita coba, kita cari nama saya, nama ditemukan indeks ke 1 ya, karena di sini penjelasannya adalah karena indeks array yang kita buat itu dimulai dari 0.
Kemudian 3, kita sorting, kita akan mengeluarkan outputan input yang telah kita inputkan tadi di awal, yang masukkan data pengunjung. Nah, sini sudah ada keluar ya nama, email, jenis studi yang dipilih, dan total bayar pengunjung sesuai dengan sorting harganya. Sekian itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.